Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Afifah. Saya mahasiswi pendidikan biologi semester 7 Undan Lintang Lampung. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMP Islam El Sihab Sukabumi, Bandar Lampung. Untuk itu, selama 40 hari ke depan, kelas 7A dan kelas 7B akan bertemu dengan saya dan saya akan membantu Miss Linda dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk materi pertama dengan saya akan membahas tentang klasifikasi zat. Untuk materi pertama yaitu materi unsur dan senyawa. Untuk video pembelajarannya silakan lihat video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi, unsur, dan senyawa, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami tentang materi dan klasifikasinya. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tentang unsur dan manfaatnya. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami tentang senyawa dan manfaatnya. Yang keempat adalah peserta didik mampu menuliskan dan memberi nama unsur atau senyawa. Pada materi kali ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi, unsur, dan senyawa bahkan kita sering jumpai. Misal, kita sering melihat angin, kemudian air, itu salah satu contoh dari materi, unsur, dan juga senyawa. Untuk memudahkan pembelajaran hari ini, kita harus mengetahui apa sih yang harus kita lihat dan harus kita pahami tentang materi, unsur, dan senyawa ini. Kita akan melihat ke peta konsepnya. Peta konsep unsur, senyawa, dan campuran. Dilihat untuk bagian peta konsep materi, di sini kita akan mempelajari apakah materi itu, dan yang kedua adalah klasifikasi materi. Untuk pada bagian unsur, kita akan mempelajari 1. Pengertian unsur, 2. Unsur dalam kehidupan sehari-hari, 3. Lambang unsur, dan 4. Sistem periodik unsur. Untuk senyawa, kita akan mempelajari pengertian senyawa, senyawa dalam kehidupan sehari-hari, dan molekul. Untuk pembahasan mengenai rumus kimia dan penamaan kimia, serta campuran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti materi. Apakah materi itu? Materi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan volume. Maksud volume adalah menempati ruang. Telah didefinisikan bahwa materi mempunyai massa dan volume. Dengan begitu, itu merupakan salah satu sifat khas dari materi. Materi memiliki massa. Massa adalah kumpulan partikel materi yang menyusun suatu benda. Massa mempunyai satuan yang disebut satuan massa dalam bentuk kilogram, miligram, dan juga gram. Massa berbeda dengan berat. Apa yang membedakannya? Massa benda bersifat tetap selama tidak mengalami perubahan fisik, sedangkan berat berkaitan dengan suatu gravitasi, dan satuan dari berat adalah Newton. Yang kedua adalah materi memiliki volume. Volume mempunyai satuan seperti mililiter dan liter atau ml dan L. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui, seperti saat kita mengisi bensin, kemudian minyak tanah ataupun solar. Maka hitungannya adalah volume dari zat itu sendiri. Sehingga perlu diingat kembali bahwa materi mempunyai 2 sifat khas, yaitu materi memiliki massa dan materi memiliki volume. Setelah mengetahui definisi dari materi, kita akan masuk ke klasifikasi materi. Dapat dilihat klasifikasi materi yang dibuat dengan peta konsep. Materi terdiri dari 2, yaitu materi tunggal dan materi campuran. Materi tunggal berupa unsur dan senyawa, sedangkan materi campuran berupa homogen dan heterogen. Pada materi hari ini kita akan fokus pada zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa.
Zat tunggal sendiri merupakan materi yang mempunyai sifat dan komposisi tertentu. Contohnya, tembaga atau Cu, besi, Fe, aluminium atau Al, air atau H2O, garam dapur NaCl, dan gula pasir C12H22O22. Setelah mengetahui definisi dari zat tunggal, maka kita akan mempelajari unsur. Unsur merupakan zat yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, emas, bahan batu granit. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur dapat berbentuk yang pertama, besi atau Fe, digunakan dalam bidang pertanian seperti dalam pembuatan cangkul, sabit, ataupun pisau. Dan kemudian dapat digunakan dalam bidang industri dalam pembuatan kerangka mesin produksi. Dan di alam sendiri, besi terdapat dalam bentuk biji besi berupa hematit Fe2O3, magnetit Fe2O4, limonit Fe2O3X H2O, dan siderit FeCO3. Dapat dilihat gambarnya pada layar. Selain besi yang dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, ada juga yang dapat kita temui seperti aluminium. Aluminium seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Logam aluminium sendiri sering dipakai sebagai kabel listrik, bahan pesawat terbang, dan juga aluminium foil. Di alam, biji aluminium dikenal dengan nama bauksit, Al2O3NH2O, iriolid Na2AIF, dan tawas K2SO4Al2SO4. Selanjutnya, contoh unsur lainnya adalah tembaga. Dalam kehidupan sehari-hari, logam tembaga dimanfaatkan sebagai kabel kawat listrik, selongsong peluru, bahan dasar mata uang logam, dan berbagai alat rumah tangga lainnya. Selanjutnya adalah emas atau Au. Emas sendiri sering kita jumpai ya dalam bentuk perhiasan atau dilapisi pada benda-benda yang berharga. Dan emas sendiri termasuk unsur yang lumayan harganya sangat mahal. Kemudian ada silikon, Si. Silikon terdapat dalam bentuk silikon dioksida, SiO3, dan senyawa silikat. Contohnya adalah pasir. Jadi pasir yang sering kita lihat sehari-hari merupakan salah satu unsur dari silikon. Dan kegunaan silikon yang lain adalah pembuatan kaca, gelas, dan semen. Setelah kita mengetahui berbagai macam unsur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, kita tentunya harus mengetahui berbagai macam lambang-lambang unsur. Bagaimanakah lambang-lambang unsur? Lambang unsur yang dipakai saat ini diusulkan oleh J.J. Berzelius 1779-1848. Lambang unsur yang diusulkan diambil dari huruf-huruf yang terdapat pada nama Latin unsur itu sendiri. Sehingga jika kita mempelajari tabel periodik unsur kemudian namanya tidak sama dengan bahasa Indonesianya, tentunya itu diambil dari nama Latin dari unsur itu sendiri. Sehingga kita perlu mengetahui dan belajar lebih giat lagi mengenai nama Latin dari unsur-unsur tersebut. Dalam penamaan atau penulisan lambang unsur itu tidak sembarangan. Tentunya semua di dunia ini ada aturan, termasuk juga aturan penulisan lambang unsur. Bagaimanakah aturannya? Yang pertama, lambang unsur yang terdiri atas satu huruf ditulis dengan huruf besar yang diambil dari huruf pertama nama Latinnya. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri atas dua huruf ditulis dengan huruf besar yang diambil dari huruf pertama diikuti dengan huruf kecil yang diambil dari salah satu huruf dalam nama Latin tersebut. Yang ketiga, lambang unsur yang terdiri atas tiga huruf merupakan unsur temuan baru. Lambang ini ditetapkan oleh Komite Internasional EUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, berdasarkan rangkaian huruf awal sesuai dengan nomor unsur tersebut. Dapat dilihat salah satu contohnya, di situ ada Mg atau magnesium. Mg merupakan lambang unsur, magnesium merupakan nama unsur. Yang di atas itu 12 merupakan nomor atom, sedangkan 24,305 merupakan nomor massa. Berikut ada beberapa contoh unsur dengan lambang satu huruf. Perlu diingat, nama unsur yang ada di layar merupakan bahasa Indonesia, sedangkan yang di lambang adalah huruf depan dari nama Latin dari unsur-unsur tersebut.
Berikut adalah contoh unsur dengan lambang satu huruf. Kemudian, ada contoh unsur dengan lambang dua huruf. Berbagai macam unsur dengan lambang-lambang unsur sangat sulit untuk dapat kita ingat satu persatu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dikumpulkan menjadi satu, sehingga akan membentuk tabel periodik unsur. Sistem periodik unsur ini disusun oleh Glenn Seaborg pada 1940. Dasar dari pengelompokan sistem periodik ini yang pertama adalah golongan dapat dibedakan menjadi 18. Yang kedua, jumlah periode dalam tabel sistem periodik unsur adalah 7. Yang ketiga, sifat unsur dalam satu golongan mirip. Misalnya, golongan 2A yang terdiri dari Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra, keenam unsur tersebut merupakan unsur logam yang mempunyai kemiripan sifat. Yang keempat, sifat unsur dalam satu periode berubah secara periodik. Misal, periode kedua yang terdiri atas Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne, sifat logam unsur dari kiri ke kanan semakin berkurang. Li dan Be bersifat logam, B bersifat metaloid atau semilogam, sedangkan C, N, O, F, dan Ne bersifat bukan logam. Yang kelima adalah 18 golongan mencakup golongan 1A sampai dengan 8A, dan golongan 1B sampai dengan 8B. Unsur-unsur dalam golongan 8B terdapat dalam 3 jalur karena semuanya mempunyai sifat yang identik. Senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Senyawa dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa dan unsur yang dikandungnya dapat dilihat. Amonium klorida NH4O2 merupakan penggunaan bahan bubuk baterai. Amonium sulfat NH4,2SO4 merupakan bahan untuk pupuk dan dapat dilihat selanjutnya dalam layar. Dapat dilihat salah satu contoh di nomor 9 merupakan natrium klorida atau NaCl yang berarti garam meja. Kenapa dia disebut dengan senyawa? Karena tergabung dari 2 unsur atau lebih. Garam natrium klorida tersusun dari natrium dan klorida, sehingga dibentuk menjadi garam. Jadinya NaCl. NaCl terbentuk nama dari unsur Latin dari natrium klorida. Molekul. Molekul terjadi jika 2 atom atau lebih saling bergabung untuk bereaksi membentuk ikatan kimia. Molekul sendiri terbagi menjadi 2, molekul unsur dan molekul senyawa. Apakah yang membedakannya? Molekul unsur merupakan molekul yang terdiri atas satu jenis atom. Misal, molekul oksigen, molekul nitrogen, dan molekul hidrogen. Hanya ada satu atom. Sehingga, molekul unsur yang terbentuk adalah O2, N2, dan H2. Molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan molekul yang terdiri atas 2 atau lebih unsur berbeda yang saling berikatan. Misalnya, molekul air H2O, molekul karbon monoksida CO, molekul karbon dioksida CO2, molekul garam dapur NaCl, dan molekul kalium hidroksida KOH. Dapat dilihat perbedaannya dari gambar. Yang di atas, bagian atas adalah molekul unsur dan di bagian bawah adalah molekul senyawa. Dapat dilihat dari warna-warnanya perbedaannya. Di molekul unsur hanya terdiri atas satu atom yang saling berikatan, H2O2N2Cl2, berarti atomnya sama.
Sedangkan molekul senyawa terdiri atas dua atau lebih unsur yang berbeda dan saling berikatan. Dapat dilihat dari perbedaan warna-warnanya. NO, N merupakan satu unsur, O merupakan satu unsur, dan ketika saling berikatan maka membentuk molekul senyawa. H2O, H merupakan unsur, O merupakan unsur, hanya berikatan menjadi H2 ditambah dengan O menjadi H2O atau air. NO2, kemudian CO2. Itu merupakan contoh dari molekul senyawa. Setelah mempelajari apa itu materi, apa itu unsur, apa itu senyawa, dan sampai dengan molekul, diharapkan peserta didik mampu memahami keempat materi yang dibahas pada hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini adalah materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan volume. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya adalah besi, tembaga, aluminium, emas, silikon. Senyawa merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda dan masih dapat diuraikan kembali. Senyawa dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah air atau H2O, NaCl atau garam dapur. Molekul akan terjadi jika dua atom atau lebih saling bergabung dan bereaksi membentuk ikatan kimia. Molekul terbagi menjadi dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan molekul yang terdiri atas satu jenis atom, contohnya adalah hidrogen atau H2, gas nitrogen atau N2. Sedangkan molekul senyawa merupakan molekul yang terdiri atas dua atau lebih unsur yang berbeda, yang saling berikatan. Contohnya adalah H2O dan CO2. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyaksikan video pembelajaran ini mengenai materi unsur dan senyawa. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.